Ini perdana saya sampaikan Pak Bupati. Nah, para tayo telah selamatan. Kemudian menyanyikan satu lagu yang merupakan lagu favoritnya orang Purworejo, Ojo Dibanding Banding. Setelah nyanyi saya bilang, Farel kamu bisa ngaji apa enggak? Enggak. Saya minta maaf. Kenapa saya minta maaf? Karena dia tanya bisa ngaji apa enggak. Tentunya kalau saya tahu beliau orang Islam, tidak akan saya tanya Islam bisa ngaji apa tidak. Tapi kalau panitia dari awal nggak ngomong bahwa yang bersangkutan non Islam, maka saya tanya ngaji. Nah ternyata Bapak Ibu, inilah kebiasaan media sosial di Indonesia digoreng sedemikian rupa, seolah-olah Gus Miftah intervensi terhadap agama Farel Prayoga. Padahal tanggal 10 Juni saya berbicara di hari ulang tahun Mas Hipmi di hadapan Presiden, yang dulu Mas Agus juga Hipmi. Saya kalau nggak salah angkatan beliau itu ada Pak Adam Abraham, betul ya Pak Agus ya. Kemudian ada yang dari Klaten itu Mas Lutfi atau siapa. Jadi waktu di depan Presiden, saat itu kopinya juga baru datang. Kaya sing kopi lanang tuwek. Karena memang pitik. Kopi itu boleh suwe tanggil cilik. Kopi itu filosofi para pemimpin bagus. Saya bilang, jangan pernah kalau saya dikasih kopi biasanya panas langsung saya minum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopi yang dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Biasanya kalau saya minum kopi itu dibacakan doa. Doa ini biasa disampaikan para kiai ketika Bapak Ibu minta doa di air putih. Maka kalau Anda tidak ketemu kiai, tolong Anda baca sendiri doanya ini. Mau santan dibacakan boleh, minum anak ke sekolah dibacakan boleh, kopi boleh. Coba Anda baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya adalah ya Allah, jadikanlah air ini merupakan obat dari berbagai macam penyakit. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Biasanya kalau enggak saya bacakan Fatihah. Al-Fatihah itu 5 qiraat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah itu keren. Anda punya kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Nah, percaya jalan. Ibu-ibu, kalau belajarlah dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang yang lainmu, orang itu mau makan karambol. Nah, saat saya berbicara di hari ulang tahun Mas Hipmi, Presiden perintah ke saya, dipanggil bersama Pak Pratikno. Presiden bilang, Gus, tolong kajian kebangsaan Gus Miftah tentang moderasi beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan, tolong diamplifikasi ke seluruh Nusantara. Artinya apa? Kalau orang penuduh saya itu dia intoleran, Anda salah. Saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, gara-gara apa? Ceramah saya yang viral tahun 2021 di Gereja Penjaringan Jakarta Utara. Saat peresmian gereja, saat itu saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara tentang moderasi beragama. Jadi, mohon maaf, wali kota Los Angeles, Amerika Serikat mengundang saya lebih dulu dibandingkan Bupati Purworejo. Maksud saya apa? Anda yang menuduh saya intoleran, mohon maaf, dolanmu kurang, turumu kurang, beli, koncomu kurang, kopimu kurang kental. Nah, maka kemudian apa Bapak Ibu yang saya mau nyatakan? Isu
isu ini menjadi menarik Pak Agus ketika kita berbicara tentang toleransi dan radikalisme. Maka malam hari ini yang saya sampaikan, bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi sosok yang begitu mencintai bangsanya dengan menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada. Maka dulu sebelum pandemi, saya punya program dengan Pak Ganjar untuk masuk ke sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah untuk berbicara tentang apa? Tentang moderasi beragama. Yang cukup kemudian membuat saya terkejut adalah ketika saya dialog dengan seorang guru dari Kudus, kebetulan dia ASN Pak Bupati, aparatur sipil negara. Begitu saya buka pintu dialog, beliau maju ke depan. Kemudian beliau mengatakan demikian. Tidak saya kurangi, tidak saya tambahi. Beliau mengatakan apa? Bangsa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang makmur dan besar. Kenapa? Karena menurut dia menganut sistem yang salah. Pancasila sudah tidak cocok sebagai ideologi dan saatnya harus diganti dengan sistem khilafah. Maka saya dialog, saya tanya, gue kalau paham saya mandu-mandu dulu ya. Kok gue perlu biar kalau wong kowe itu lemu. Kamu makannya banyak apa sedikit? Banyak. Kalau orang makan banyak tetap kurus dua kemungkinan, anugerah atau azab. Azab. Rumahmu kayak biasa. Nah, saat itu Bapak Ibu yang bersangkutan saya tanya, Pak Guru, tolong Anda jawab. Tunjukkan kepada saya negara mana di dunia yang sukses dengan paham khilafahnya. Kemudian beliaunya menjawab, Saudi Arabia. Nah, dari jawabannya pasti kamu nggak pernah belajar, saya bilang. Saudi Arabia tidak pernah menganut sistem khilafah, tapi sistem al-mamlakah. Berangkat dari perjanjian Syekh Asy'ud bersama Syekh Abdul Wahab. Secara politik mereka menganut sistem kerajaan, secara ideologi mereka menganut Wahabi karena Syekh Abdul Wahab. Padahal sebelum perjanjian Asy'ud dengan Abdul Wahab, Arab Saudi itu dikuasai oleh Ahlus Sunnah. Sejak perjanjian itu Ahlus Sunnah hilang, muncul Wahabi. Yang sebelum saya sampaikan soal khilafah, inilah hati-hatinya. Kalau hari ini ada orang mengatakan gak penting NO-NO-an, hati-hati. Itu adalah propaganda dari kaum Wahabi. Kalau bisa begitu Gus, ya. Arab Saudi dulunya dikuasai oleh Ahlus Sunnah. Tapi gara-gara pengajian gak ada kipas anginnya, kiainya jadi gelap. Kurang gede bro, kamu jangan buat malu Pak mati dong. Masa pengajian panas. Dan akhirnya ASN mulai bingung mencari kipas angin. Nah, Bapak Ibu, kenapa kemudian Arab Saudi menjadi Wahabi setelah perjanjian Syekh Saud dengan Syekh Abdul Wahab? Jawabannya sederhana. Karena di Arab Saudi tidak ada organisasi yang membentengi, yang menjaga Ahlus Sunnah. Maka kemudian apa? Amalan Ahlus Sunnah akhirnya hilang karena tidak ada satu organisasi yang membentenginya. Maka pertanyaannya adalah, kenapa di Indonesia Ahlus Sunnah tidak bertahan dengan baik? Karena adanya organisasi yang menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah. Salah satunya apa? Nahdlatul Ulama. Mungkin juga dikit-dikit Muhammadiyah. Kalau dulu Pak Abdul Razak ini tahu, saya orang NU tapi tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Pangkat saya waktu itu James Bond, jaga masjid dan kebon. Apakah ada masalah Gus? Tidak ada.